Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah khatamil anbiya wa imamil mursalin. Wahai saudara, pada hari ini saya Dr. Haji Misbauddin, dosen ilmu hadis pada jurusan ilmu hadis Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Ameng Gorontalo akan menyampaikan mutiara iman dengan judul menuju jenjang tahapan golongan orang-orang bertakwa. Wahai saudara, pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat sedang duduk dalam sebuah majelis ilmi. Tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian putih-putih, wajah yang bersih dan cerah, dengan rambut yang hitam dan berkilau, datang di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil duduk bersila merapatkan lututnya dengan lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mulai bertanya, mal Islam ya Rasulullah, apa itu Islam ya Rasulullah? Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antashhada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tuhijjal bait man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Islam itu adalah ketika kamu mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kamu melaksanakan dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah ketika kamu untuk mampu melaksanakannya. Orang itu kembali bertanya, mal iman ya Rasulullah, apa itu iman ya Rasulullah? Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Bahwa iman itu adalah ketika kamu percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab suci, percaya kepada para rasul, dan percaya kepada hari kemudian, serta percaya kepada takdir, khairihi wa syarrihi, takdir itu baik maupun takdir itu buruk. Kedua pertanyaan tadi, para orang tersebut menjawab, sadaqta ya Rasulullah, kamu benar ya Rasulullah. Ternyata orang tersebut masih bertanya, mal ihsan ya Rasulullah, apa itu ihsan Rasulullah? Kal anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, tetapi ketika engkau tidak mampu melihatnya, dan tentu saja tidak mampu melihatnya, maka pasti Tuhan yang akan melihatmu. Wahai saudara, ketika pertanyaan itu telah berakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa yang tadi itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kita tentang tiga hal. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Ada apa dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Oleh ahli di bidang ilmu akhlak
atau ulama adab dan akhlak memberikan pemahaman tentang peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW tersebut dengan ketiga pertanyaan itu, bahwa sebenarnya itu adalah merupakan sumber jawaban terhadap pengikut golongan Rasulullah SAW. Ulama ahli ilmu akhlak mengatakan bahwa Islam itu pada dasarnya mewakili satu golongan yang bernama muslimin. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan mukmin yang mewakili pertanyaan apa itu iman. Dan golongan yang ketiga yang mewakili dari golongan muhsin. Kemudian bagaimana cara penjabaran dari ketiga golongan tersebut? Ahli ilmu akhlak memberikan satu pemahaman bahwa pasti seseorang yang menganut ajaran agama Islam pasti bertanya, bagaimana untuk menjadi golongan yang disebutkan tadi? Apakah saya sudah termasuk dari golongan tersebut? Pertama, ahli ilmu fikih memberikan gambaran bahwa kita pada dasarnya harus melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan. Itulah akhlak yang paling tinggi, kata ahli tersebut, yaitu bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah lah yang menentukan bagaimana proses selanjutnya. Tetapi ahli ilmu akhlak memberikan gambaran bahwa ketika seseorang melaksanakan salat hanya sebatas untuk melepaskan kewajiban semata, maka pada dasarnya dia termasuk dari golongan yang disebutkan yang pertama adalah golongan muslim. Insya Allah setelah lepas ini kita akan mengikuti segmen berikutnya. Wahai saudara, kita lanjutkan golongan yang kedua. Kalau golongan pertama adalah golongan, yaitu golongan muslimin yang hanya berusaha bagaimana memenuhi kewajiban semata. Salat selesai, zakat ditunaikan, haji juga demikian. Tapi bagaimana dengan golongan mukmin menurut ulama ahli akhlak atau ulama etika adab? Golongan mukmin lebih lagi tidak hanya berusaha untuk melepaskan kewajiban, tetapi berusaha menambah hal-hal yang terkait dengan kewajiban tersebut. Satu contoh, ketika dia masuk di masjid, maka dia akan melaksanakan sunnah nawafil, sunnah qabliyah. Kemudian setelah salat wajib dia akan melaksanakan sunnah ba'diyah. Terutama yang meyakini sepenuhnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rak'ata qabl fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Golongan mukmin tidak akan menyia-nyiakan peluang yang diberikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis tersebut. Terus bagaimana golongan yang ketiga? Yaitu golongan muhsinin. Yaitu golongan yang menyembah Allah semata-mata karena seakan-akan dia melihatnya. Namun ketika dia tidak melihatnya dan itu tidak mungkin, maka pastilah Allah yang akan melihatnya. Bahkan tentu sudah bisa dibayangkan dari golongan muslimin, mukminin
maka muhsin yang lebih dari itu. Semua hal-hal yang terkait dengan kewajiban yang sunnah, pola kehidupan, tindakan sehari-hari, baik di kantor, di sekolah, di perusahaan, dan di mana semata-mata dia beribadah karena Allah semata. Karena dia yakin sepenuhnya bahwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanyalah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Bahwa tiadalah aku menciptakan bangsa jin dan juga bangsa manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Maka yakin dan percaya, marilah kita berusaha untuk masuk di dalam golongan ini. Golongan muslim meningkatkan menjadi golongan mukmin. Golongan mukmin meningkatkan diri menjadi golongan muhsin. Wahai saudara, inilah 3 pemahaman dari hadis dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah malaikat Jibril yang turun ke dunia untuk mengajarkan dan membagi pemahaman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pula yang menandakan bahwa bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami betul fungsinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan disertai dengan keyakinan bahwa semuanya itu, apa yang diucapkannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berfirman, "Wa ma utitum min ilmin illa qalila." Apa yang aku berikan kepadamu, hamba-hambaku, dalam hal ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanyalah secuil saja dari ilmu itu. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa sayalah manusia yang paling unggul, sayalah manusia yang terbaik, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakannya. Dan ini adalah bukti sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu apa? Patanah, kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami ayat Al-Quran, yang ternyata ada lagi satu golongan yang tidak disebutkan di dalam hadis, tetapi disebutkan dalam Al-Quran. Golongan apa itu? Yaitu golongan orang-orang yang bertakwa, atau Al-Quran menyebut mereka dengan Al-Muttaqun, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa. Dari sini jelas ya bagaimana hubungan antara hadis dan Al-Quran. Hadis menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab bagi siapa saja yang memahami hadis saja semata, maka itu tidaklah cukup. Kemudian sebaliknya, bagi siapa yang memahami Al-Quran tanpa penjelasan dari Rasulullah SAW berupa hadis, maka pasti juga tidak akan cukup. Wahai saudaraku, bagaimana ciri golongan orang-orang yang bertakwa yang disebutkan sebagai golongan yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya? Dapat dilihat melalui Al-Quran ketika pertama kali kita membuka setelah surah Al-Fatihah, maka masuk pada urutan surah yang berikutnya, yaitu suratul Baqarah. Di situ di awal ditemukan ada ayat dari surah tersebut yang terdiri daripada 5 ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya golongan muttaqin itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, dalam wahyunya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, wahai saudara, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Alif Lam Mim, hanyalah Allah yang mengetahui maksud daripada komponen huruf hijaiyah tersebut yang terdiri dari alif, lam, dan mim. Zalikal kitabu la raiba fihi, itulah Alkitab. Dalam pemahaman para penafsir Al-Quran, Alkitab itu adalah Al-Quran. Yang dimaksud dalam ayat itu yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana golongan muttaqin itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada segmen berikutnya. Wahai saudara, bagaimana golongan yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut sebagai golongan yang pamungkas dibandingkan dengan 3 golongan yang disebutkan dalam hadis. Pada dasarnya hadis menjabarkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi alangkah baiknya kalau kita melihat sumber dari ayat Al-Quran tersebut. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim hanyalah Allah yang mengetahui makna, pola, susunan huruf-huruf Alif Lam Mim tersebut. Itulah Alkitab. Alkitab oleh ahli tafsir diartikan sebagai Al-Quran yang merupakan salah satu nama dari Al-Quran itu sendiri. Selain dari Al-Furqan, nama dari Al-Quran itu apa? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya adalah siapa saja yang meragukan Al-Quran itu, pada dasarnya bukan Al-Quran itu yang meragukan, tetapi orang yang ingin membaca, memahami, dan mempelajarinya. Kenapa? Hudan menjadi petunjuk bagi orang-orang al-muttaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya memberikan penjabaran terhadap golongan tersebut. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Gaib di sini adalah gaib yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW, bukan gaib yang menurut manusia biasa, yang bukan Rasul, yang bukan Nabi. Jangan salah kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa keris yang saya pegang ini memiliki kekuatan gaib. Itu salah. Ada orang yang mengatakan bahwa bangunan tersebut memiliki kekuatan-kekuatan. Entah dari mana. Kalau Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan tentang hal itu, maka bukan itu yang disebut gaib. Yang gaib itu adalah neraka, surga, hari kemudian. Apa selanjutnya? Wa yuqimunas shalah, yaitu senantiasa mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, selalu mereka yunfikun, keluarkan. Baik dalam bentuk sedekah, baik dalam bentuk zakat, baik dalam bentuk infak, baik dalam bentuk wakaf. 3 ciri ini juga pada dasarnya sudah disebutkan pada hadis tersebut. Mendirikan salat itu adalah satu dari yang disebutkan dari golongan orang muslim.
Yu'minuna bil gaib, percaya kepada hari kemudian. Itu juga bagian dari golongan muhsin yang sudah disebutkan, yaitu percaya kepada hari kemudian. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, itu juga adalah golongan yang disebutkan, yaitu mengeluarkan zakat, golongan muslim. Kemudian selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Yaitu Al-Quran. Juga sudah disebutkan dalam golongan beriman tadi, percaya kepada kitab suci. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu ya Muhammad. Kitab Sabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian diwariskan kepada anaknya Nabi Sulaiman. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang sekarang disebutkan adalah mereka yang beragama Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah kitab Taurat, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bukankah itu adalah semua kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dan harus diyakini keberadaannya? Bukankah ini adalah golongan yang mukmin, percaya kepada kitab suci? Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari kemudian dia yakin betul pasti itu terjadi. Ulaika ala hudam min rabbihim, orang yang termasuk dari golongan muttaqin yang pada dasarnya menggabungkan antara tiga golongan tadi, akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Wahai saudara, pada detik-detik sekarang ini akan menyambut kedatangan saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berhaji ke Baitullah. Kita datang pada hari di mana insya Allah mereka datang terutama bagi keluarga yang menunggunya dengan satu harapan, mudah-mudahan ibadah haji yang mereka lakukan yang menjadi salah satu dari ciri golongan orang yang berislam atau golongan muslim itu juga akan menular kepada kita, karena pada dasarnya itu adalah bentuk untuk apa? Untuk meyakini semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang melaksanakan haji sebagai perwujudan dari kewajiban dia sebagai orang Islam telah menuntaskan kewajiban sebagai golongan orang muslim, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah? Tetapi pada saat yang sama mereka penuh keyakinan, bukankah itu juga termasuk dari golongan mukmin? Bukankah juga ketika dia meyakini bahwa apa yang akan saya tuju ini semata-mata karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, di setiap talbiyah diungkapkan dengan penuh keikhlasan. Apa talbiyah tersebut? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jawaban-jawaban itu pada dasarnya adalah merupakan jawaban terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala yang berarti labbaik ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, kami datang kepadamu tidak akan sama sekali mempersekutukanmu. Bukankah mempersekutukan ini juga adalah bagian daripada iman, yaitu percaya kepada Allah, hanya semata Allah. La syarika lahu innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sebagai bentuk daripada terima kasih kita sebagai hamba terhadap pujian dan juga nikmat hanya
kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wa da'wah wal irsyad wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.